Mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan pas di dunia. Jadi pernah Tuhan lo itu bukan Tuhan dulunya. Nggak apa-apa, itu boleh kita bahas di sini. Tapi tadi ini pertanyaan lo. Mau dijawab silakan jawab. Nggak mau dijadikan tema sama dia. Enggak. Nanti beda-beda lagi. Capek gue sama kalian tuh beda-beda mulu ngejelasinnya. Oke, artinya kita sepakati dulu nih. Yang apa? Takut sih, selamat takut. Jangan takut dong, selamat. Gak mau, males. Kita udah sepakat Yesus lu Tuhan pas di sorga, pas di bumi dia manusia biasa. Ketawanya kamu Suneo. Naruto, jawab Naruto ah. Bang Riko nanti ya iklannya ini baru mulai iklannya Bang Riko. Si dokter profesor Preming masuk si Juma langsung diam. Bang Riko nanti ya iklannya ini bukan diam Pak, bukan diam. Bapak apa lupa? Ya, begini. Tentang Yesus. Apakah Yahudi dan Kristen? Iya, ini saya jawab. Ini saya jawab Pak Preming yang sudah berapa kali lari dari saya. Saya tanya ke Bapak, oknum yang datang kepada Bani Israel ini yang kami sebut Isa. Udah berapa kali Pak? Udah berapa kali? Jadi gini, oknum yang datang kepada Bani Israel itu Pak, yang menamakan dirinya Isa atau Yesus, itu apakah menjadi oknum yang diperselisihkan oleh Yahudi sampai hari ini dengan Kristen? Nggak ada. Oh, jadi Yesus itu bagi Yahudi siapa? Hari ini. Ya. Yesus bukan Mesias. Bukan Mesias. Berselisih enggak mereka itu? Oh enggak. Kalau berselisih enggak. Kalau berselisih itu sama, pendapatnya sama, tapi yang saya tahu, satunya bukan. Yang saya tahu, orang Yahudi mengakui ada penyaliban. Tapi yang disalib itu penjahat. Kamu salah membaca Al-Quranmu. Kamu salah membaca Al-Quranmu. Ini saya ulang lagi ya Juma. Salahnya di mana Pak? Ntar dulu, udah hatam nih saya. Anisa 157. Udah hatam. Inilah orang kafir ini. Mulutnya besar. Lalu Allah berfirman. Dia mengutip pernyataan orang Yahudi. Masa Allah berfirman tapi mengutip pernyataan orang Yahudi? Apakah pernyataan orang Yahudi? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Mana dikatakan itu Allah mengutip? Mana kalimatnya? Apa kalimatnya? Lalu Allah kamu dalam kalimat berikutnya membuat statement tersendiri melawan pernyataan orang Yahudi. Nah, yang lucunya kalau ini mana Bapak bicara itu jangan ngeden Pak, santai. Pak, jangan ngeden bicaranya, santai aja Pak, santai. Allah menjawabnya begini. Coba Anda bacakan ayatnya, jangan Anda ngarang bebas. Mereka hanya menyerupakannya. Mereka hanya berselisih paham. Mereka tidak yakin apa yang mereka selipkan. Mereka hanya perdebatan tentang penyaliban itu. Masa Allah mereka hanya membuat satu statement untuk membantah pernyataan orang Yahudi. Ini Allah apa manusia ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Orang Yahudi. Maksudnya apa? Berarti Gurunda. Dengar sekali lagi. Bisa angkat telepon nggak Gurunda? Sekali lagi. Ya. Dengar dulu sekali lagi. Bisa ngangkat telepon nggak? Bisa. Dengar dulu sekali lagi. Cakep. Dengar sekali lagi. Firman Allah di dalam An-Nisa 157. Allah berfirman. Dikutiplah pernyataan orang Yahudi, dijelaskan oleh Allah sendiri, dibilang, kami orang Yahudi sesungguhnya telah membunuh Isa. Allah kamu membantah, dia bilang gini, itu tidak disalibkan, itu hanya diserupakan. Ilah Allah lo begitu bahasanya.
Yang kedua, itu bukan disalibkan. Itu mereka hanya prasangka doang. Allah membuat prasangka-prasangka. Itu bukan disalibkan. Itu hanya mereka berselisih paham. Allah berselisih paham. Itu bukan disalibkan. Itu mereka dalam keraguan. Allah membuat pembantahan keraguan. Allah, kamu masih dalam keraguan-raguan menjawab pernyataan orang Yahudi yang dari Allahmu juga. Paham? Lo udah paham belum? Lah kemana ini? Loh, framing kenapa? Habis napas? Oh, enggak, udah paham belum cumanya? Oh, Paham nggak kalimat Allahnya itu, kalimat firman Allahnya? Paham nggak itu cuma? ya udah jadi maksud gini, Pak framing nanti itu- Gurunda masuk. Nah, Ya, ini ya, gini, ya. framing. Gimana, Nah, sip, lanjut, cakep. lanjut. Gas Gurunda. Ya, jadi gini, Jawab Pak. dulu itu. Oh, diam sudah kau. Orang baru Iya, belajar udah. baca Quran aja nggak bisa. Jadi Al-Quran mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa. Mereka benar-benar ragu tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan. Anda kalau tidak pernah belajar Bible, bilang biar saya ajarin. Kisah para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dia pasti bahwa Yesus itu hidup. Berselisih paham, Pak. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Oh enggak, salah bang, itu salah bang. Ini Sabar biar dulu, Pak sabar Framing dulu, biar sabar, jelaskan. sabar. Oh, itu Jadi saya jelas, jelaskan ya. jelas sekali Itu bisa bahwasanya sampai hari ini Yahudi dan Kristen tidak ada kekompakan terhadap oknum yang bernama Yesus itu. Nggak ada kekompakan. Enggak. Pak Framing biarin gue jelasin dulu Pak. Nggak ada kekompakan sampai hari ini. Kalau Yesus oleh orang Yahudi, internal mereka akui itu adalah anak haram. Anak dari Pantera, salah satu prajurit Romawi yang berzina dengan Maria. Itu kata Yahudi, internalnya mereka. Oke? Sedangkan Kristen mengakui Yesus itu adalah anak Theos. Berselisih, jelas itu. Itu bukan perselisihan. Berselisih. Itu hanya bentuk hinaan. Enggak. Biar supaya gimana? Kenapa? Kalau itu, ada yang menghina, itu sudah wujud perselisihan gitu loh. Pertanyaan. Harusnya yang menjadi Kristen pertama kali itu adalah orang-orang Yahudi keturunan daripada ke-11 murid Yesus sampai hari ini. Dan pasti Kalau harusnya itu bermukimnya kan di artinya Yerusalem, di impian, Israel. Tapi Aku faktanya nggak kan bisa tidak. Gitu. memupuskan impianmu, nggak apa-apa. Kalau hanya orang mimpi nggak bermasalah. Ini saya lagi. Nah, justru kalian yang Ini mimpi. bukan Siapa mengharuskan. Yesus menurut Yahudi? Itu dulu. Nggak, biar saya jelaskan dulu. Tadi tentang itu. perselisihan itu loh. Kalau saudara sebagai Kristen menjelaskan tentang Yesus, pasti di luar kepala kalian. kisah para Tapi rasul coba itu- suruh orang Yahudi bahas Yesus. Kayak Apa yang mereka kenyataan terangkan gitu. kemudian? Itu Yesus bagus itu anak haram, hasil dari zina dari prajurit Romawi bernama Pantera yang berzina dengan Maria. Itu sampai kan hari dari ini. Toledo Yesua. Cuma, ya ntar dulu, biar saya dulu dia, biar saya jawab dulu dia. Itu mesti apa? dijelaskan itu Dengarin dulu. sayang. Biar Gimana? mereka itu cerdas. Aku sudah bertanya tentang ayatmu, ya. Kalau kamu mau menjawab, Saya sudah kamu menjawab. coba belajar. Dengar Saya dulu, kamu saya coba sudah belajar. menjawab. Dengar dulu. Biar saya ajari kamu menjawab. Kamu perlu diajari menjawab. Gini cara menjawabnya. Silakan. Jawablah secara kritik teks, baik itu hermeneutiknya pakai konteks. Kalau tidak, cari dukungannya dari Al-Quran kamu. Aku nggak percaya deh hadis, nggak usah pakai hadis saya, nggak perlu, nggak penting. Yang penting Al-Quran aja. Karena saya percaya ini adalah firman Allah. Jadi pakailah dari situ dulu, jangan kau ambil dari kisah Rasul. Kamu ambil Untuk dari yang lain. membuktikan, untuk menyadarkan kamu, untuk menyadarkan kamu. Untuk menyadarkan kamu bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini benar. Ternyata di kitabmu diterangkan mereka berselisih paham tentang Yesus itu hidup atau mati. Itu kitabmu. Ayo. Ya,
Di dalam ngerti ayat juga. yang lain, Nggak ngerti Maryam juga kitab kau itu. dengar, aku mengambil dari Al-Quran kamu lagi. Saya juga mengambil dari kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus, ia hidup atau mati gitu loh. Bahwa kesejahteraan bagi hari kelahiranmu Isa, kesejahteraan bagi hari kematianmu Isa, kesejahteraan bagi hari kehidupan kebangkitanmu Isa. Sekarang itu baru namanya kontekstual, tetap masih dari Al-Quran saya kutip untuk mendukung bahwa orang itu tidak tahu di dalam kitab yang lain juga dikatakan Isa itu mati. Tadi yang ngomong Kosman dalam kebenaran. Tuyul. Jadi begini tukang tahayul, dengarkan saya. Kamu itu sampai keturunanmu yang kesekian kalinya kiamat dunia tetap aja manusia terjemah. Kamu nggak paham Quran. Itu berbicara masa yang akan datang. Masa kelahirannya, masa yang akan datang adalah masa kematiannya. Lalu kemudian masa kebangkitannya. Bukan pada hari itu juga. Itu dia sedang memohon kepada Tuhan. Memang manusia itu menghadapi 3 fase. Lahir, mati, kemudian nanti dibangkitkan. Makanya kalau membahas Al-Quran, membahas terjemahan, kamu harus paham original teksnya. Jangan kau jadi Kristen terus. Di Kristen itu cuma terjemah. Dia nggak paham terjemahannya itu sudah benar atau tidak. Kenapa? Nggak ada original teksnya. Jangan kau samakan kami di situ. Kau jadi tertawaan nanti. Jadi pertanggungjawabkan kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Yang mana yang benar itu? Itu pertama. Kedua, sampai hari ini di tempat kelahiran Yesus tidak ada orang mengimani ada Tuhan datang mati di salib. Nggak ada yang mengimani itu. Jadi ajaran kalian itu ajaran yang murni dari Antioquia, bukan dari Yahudi. Berselisih nggak? Berselisih dong. Saya ajarin. Yaudah, saya ajarin cara original teks ya. Ajarin kamu cara original teks. Di dalam original teks secara ilmiah kitab kami di Interlinear Bible itu ada namanya speak. Ada namanya interlinear itu apa? Ada original, ada usage, ada definisi, ada translate. Kamu harus buat begitu Al-Quran kamu, biar kamu tahu intisari perterjemahan penggunaan hari kelahiran, hari kematian, hari kebangkitan. Jadi kamu tahu masa penggunaan waktu. Jelas sekali original teks Al-Qurannya mengatakan itu masa akan datang. Nah sekarang saya tanya samamu, coba saya uji ya, coba saya uji kau, Framing, coba saya uji kau. Di dalam kitabmu 1 Korintus 11 nomor 1, saya uji kau. Di situ dikatakan interlinearnya ginomai metites katos kago Kristos. Apa yang ada di dalam kitabmu hari ini? Coba kau bacakan saya. Saya mau uji kau. Kau itu orang belajar atau kau itu hanya penikmat perpuluhan? Buka kitabmu. Buka kitabmu. Saya mau lihat. Kau itu penikmat perpuluhan, penipu jemaat atau kau orang terbelajar? 1 Korintus 11 nomor 1. Coba kau baca sama saya. Biar saya ajarin kau yang dimaksud original teks kitab itu seperti apa. Silakan. Jangan kau kejar perpuluhan saja, Framing. Kau harus belajar meluaraskan jemaatmu. Jangan kau tipu-tipu mereka. Kau baca sekarang di hadapan saya ingin dengar 1 Korintus 11 nomor 1. Biar ku permalukan kau malam ini. Silakan. Tapi jangan kau kabur lagi ya, seperti biasa. Sudah tua, masih juga kerjaan cuma menipu jemaat. Ayo. Jangan kau sebut nama saya. Kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar saya ajarin kau belajar original teks. Diam dulu. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Orang-orang Kristen pingin tahu ilmu kau itu sejauh mana. Coba, silakan.
Diam dulu. Dengarin. Kalau kamu mau menyatakan yang disebut dengan Isa hari kelahiran. Kamu belum layak membahas Al-Quran. Belum layak kau. Belum layak kau membahas Al-Quran. Sekarang kau masuk di 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. Kau belum layak. Kau sudah berapa kali kabur dari saya. Belum layak. Kau belum layak berdiri di hadapan saya untuk membahas tentang keyakinan di hadapan saya. Ilmumu belum. Ini kok si Adrian diturunkan nanti belum apa-apa. Oke, kamu belum ada apa-apanya. Timer dulu. Framing, kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar kulihat apakah kamu layak membahas Al-Quran atau tidak. Ayo dulu. Moderator dan hostnya tolong diperintahkan dia membuka 1 Korintus 11 nomor 1. Oke, ini pakai timer atau enggak Bang Juma? Oh, dia belum layak. Saya sudah berapa kali coba dialog sama dia kabur. Oke, artinya Bang Juma nggak mau karena ini artinya cuma pengajaran ya. 1 Korintus sama Framing. 1 Korintus gitu berapa Bang Juma? 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah data itu benar, Framing? Apakah kitab kau itu sudah benar bunyinya kayak begitu? Baca dulu itu Maryam 15 ayo. Kesejahteraan atas kau belum layak. Pak Framing, boleh aku ngomong dulu Pak? Pak Framing, terakhir kali aku mendengar orang membahas sebentar. Aku dulu. Kau belum layak bahas Al-Quran. Pada hari dia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, dibangkitkan. Artinya Al-Quranmu Allahmu sendiri bicara bahwa Isa itu mati, meninggal. Memang mati. Tapi bukan sekarang matinya. Bukan pada saat disalib. Orangnya sekarang disalib itu Tuhanmu. Jadi Allahmu yang tadi membantah di Maryam 157 dia nggak mati, diserupakan. Tapi Allahmu juga berkata di dalam Maryam 15 itu kamu bilang tidak mati padahal disebut di situ mati. Yang mana Allahmu? Aduh. Ya, itu ada Yahya juga Allah sebelumnya juga ngomong gitu. Iya, jadi gini Pak Framing. Terakhir kali yang ngomong seperti ini dan memelintir ayat ini untuk menyesatkan umat muslim, itu sekarang sedang dipenjara loh Pak. Saya takutnya nanti Pak Framing nyusul pula memelintir-melintir ayat Pak. Lah, aku kan mengkaji Al-Quranmu. Saya suruh kamu kau mengkaji terjemahan Tuyul. Tuyul, kau mengkaji terjemahan bukan Al-Quran. Kau kaji Tuyul. Dasar penipu. Kan sudah kasih makan anak istri perpuluhan. Tak malu kau tipu-tipu orang. Kau katakan kau belajar Quran, yang kau pelajari itu terjemahan dan kau pun tidak mempelajarinya. Kamu hanya pakai untuk apa? Untuk kau menghujat. Kau pakai untuk menghujat. Artinya. Alasanmu nanti bahasa Arab nggak bisa dibaca. Makanya kau belajar original teks. Makanya saya mau menguji kau 1 Korintus 11 nomor 1. Apakah kamu itu sehat atau tidak? Ayo. Kau itu belajar terjemahan. Ketika di kitabmu dikatakan Musa, kuburan Musa, apakah kemudian pada saat Musa menulis itu dia sudah mati? Tuyul. Apakah Musa ketika menceritakan tentang kematiannya Musa sudah mati? Gak ada hubungannya.
Dasar tuyul. Jadi sekarang kalau kau berdoa, ya Rab, Baca dulu. berkatilah aku nanti pada saat aku lahir, pada saat aku mati, dan pada saat aku dibangkitkan. Apakah artinya kau sudah mati di situ, tuyul? Apakah kau sudah mati di situ? Berfirman. Dasar. Masa Allah kamu mengutip pernyataan orang Yahudi? Lalu dia bilang dia kan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dia bercerita, dia kan bercerita tentang kejadian masa lampau. Tuyul, tukang tahayul. Mending ini deh, mau cari ribut aja kau. Dilempar ke neraka lagi si Framing ini, lebih cocok dia. Silakan Bang Jul di ini aja, saya nggak cari ribut, nggak ada otak. Enggak, kalau Framing ini dia cuman ampun kalau sama Luga aja soalnya. Kalau nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak malu. Iya, masa udah tua gitu Pak Framing, modal ngeyel aja udah tua. Ini Yesus Nabi Isa sedang berdoa tentang kelahirannya, tentang wafatnya, hari di mana dia wafat, hari di mana dia dibangkitkan. 157. Saya sudah baca tadi, tuyul. Saya sudah baca. Tuyul, saya sudah baca. Karena ucapan mereka. Saya sudah baca, tuyul. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qatalu yaqina. Mereka kemudian tidak yakin akan pembunuhan tersebut. Makanya untuk membuktikan itu harusnya kau buka kitabmu Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ jelas dikatakan mereka hanya berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dia pasti hidup. Tuyul. Yang lain mengatakan mati, yang lain mengatakan hidup. Itu berselisih paham. Tuyul. Ada oten yang lain nggak Bang? Sampai kapan kau gila kayak begini? Aduh, ini udah terlalu tua, susah nih kita urus. Parah. Mari Anissa 157. Sudah dibuktikan Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Orang-orang Yahudi berselisih paham. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Berarti Al-Quran itu bisa kau buktikan kebenarannya dengan kau baca kitabmu itu. Kisah Para Pewarta itu harus kau percaya, karena itu kitabmu dan itu kisah wartawan. Kisah wartawannya harus kau percaya, yang mengatakan Paulus berselisih paham. Dikatakan bahwa Yesus itu mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Yang mana yang benar? Yesus itu mati atau Yesus itu hidup? Yang mana yang benar? Framing Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Orang Yahudi mengatakannya. Sekarang yang mana yang benar? Sekarang yang benar yang mana? Kenapa Allah mau membantah? Sekarang yang mana yang benar? Yesus itu yang benar yang mana? Yesus itu disalib mati atau Yesus itu masih hidup? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Jelas sekali di dalam kitabnya Framing si tuyul ini, tukang tahayul, benar-benar dikatakan adanya perselisihan. Kisah Para Pewarta 25 nomor 19.
tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang ajaran mereka dan tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti Yesus itu hidup. Yang mana yang benar Iya, ini? udah guru udah. Udah. Habis guru udah. Habis. Itu kemarin itu meninggal. udah Rata, dibahas udah sama rata, guru, saya udah rata. itu. Udah dibahas sama saya, bahkan Kemana saya dia? suruh nelfon Dijemput sama Polres istrinya lagi? Udah tele-tele dia kemarin. Rata udah. Waduh, ini nanti besok entah apa-apa lagi dia bilang nih. Udah berapa dibahas kali dia kemarin kabur itu. dari saya itu? Udah 2 Sama kali saya. dia. Bahkan saya Jurus baru guru tunjukkan dah. cerita antara di Yohanes dengan di Lukas. Ya, di Yohanes itu apa yang dibahas kan apakah diserupakan atau tidak. Nah, saya buka Yohanes 18 ayat 4 itu kan jelas. Seolah-olah orang yang menangkap Yesus dan bahkan Yudas tidak mengenali Yesus di situ. Nah, itu kemarin udah gelagapan sebenarnya framing lawan saya itu. Diulang lagi sekarang. Kalau itu wajar, akhi. Itu wajar kalau Yudas wajar. Yang tidak wajar itu orang yang melahirkan dia. Dengarin cuma. Dia bertanya begini, dia tanya gini. Dengarin cuma. Di mana mayat Tuhan Dengarin Yesus? Di mana Dengarin mayat cuma. Tuhanku Yesus? Apakah kau yang mau lihatnya? Padahal yang ditanya itu adalah Yesus itu sendiri. Kan itu kan namanya tuyul. Kejang. Kalau ada framing cuma kejang. Maria datang ke kuburannya, dia cari mayatnya Yesus. Kalau ada Apakah Tuhan yang framing, mengambil mayat cuma Tuhan kami kejang. Yesus? Ternyata yang ditanyai adalah Yesus. Kalau ada Parah. Maria nggak kenal Yesus. Lucu. Maria nggak kenal Yesus. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Ya, yang ditanya Yesus sendiri. Kan tuyul. Berarti Kalau yang ada jadi framing mayat ini cuma bukan kejang-kejang. Yesus. Begitu loh, Pak. Terus ada lagi dikatakan begini. Mulai sekarang ada aku framing tidak cuma akan minum kejang-kejang. anggur lagi. Yesus mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi. Tahu-taunya sebelum dia mati, dia minum anggur dulu. Tuyul. Yang mana yang benar ini? Yesus asli mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi minum anggur kecuali nanti di kerajaan Bapa. Ala Bapa. Tahu-taunya sebelum dia mati disalib, dia minum anggur dulu. Kan tuyul. Itu kan tahayul. Dasar penipu. Lanjut. Sinyalnya kali jelek tuh. Apa gimana tuh? Ini katanya Ronde iklan 2, dulu nih, ronde Bang. 2 tumbang lagi ronde 2.